Aku ucapin selamat datang ya teman-teman, selamat bergabung. Kenalkan ya semuanya, aku Aulia Fitri, aku merupakan Sekretaris 4 Hima Gizi UNES. Salam kenal semua. Oke, nah pembicara kita udah datang nih teman-teman. Nah, Assalamualaikum Mas, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, Waalaikumsalam. semoga puasanya juga lancar-lancar aja nih. Cuma di sini suaranya gini ya, hujan deras, bisik Iya, ya. aku lagi hujan juga sih di sini, tenang aja Mas. Wah, udah 20 harian nih kayak puasa. Gimana nih Mas Wira? Apa ada halangan kah? Atau biasa aja gitu? Ya alhamdulillah lancar-lancar aja walaupun di awal aku agak tepar ya. Di awal jadi ada beberapa bolong. Tahun ini tuh bolong, makanya sedih banget ya. Tahun kemarin aku bisa Wah, kok, tahun ini ada bolongnya. Karena memang kemarin aku ke rumah waduh. sakit sempat sempat ke rumah sakit di awal bulan. Oke. Eh, nah, teman-teman, sekarang tuh kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama pembicara kita, itu Mas Wira. Nah, kita akan bahas tentang mitos dan fakta seputar gizi di bulan Ramadan. Tapi sebelum ngebahas nih, aku mau nyampein CV dari pembicara kita dulu nih. Oke, jadi ini teman-teman, pembicara kita kali ini bernama lengkap Wiranto nih teman-teman. Nah, Mas Wiranto ini beralamat di Wonosobo. Buat teman-teman yang ada di sekitar Wonosobo nih, yang pengen ketemu meet up sama Mas Wira, bisa banget nih menghubungi Mas Wira di IG @wira.nutritionist. Nah, Mas Wira ini lulusan Gizi S1 Universitas Negeri Semarang tahun 2021 loh teman-teman. Masih baru banget ya Mas lulusnya. Nah, buat pengalaman kerja, Mas Wira itu pernah bekerja di Puskesmas Sekaran sebagai enumerator dari Agustus sampai September 2018. Lalu pernah juga menjadi layout editor Sport and Nutrition Journal dari Januari sampai Desember 2019. Lalu pernah juga menjadi relawan di sentra vaksinasi COVID-19 UNES dari bulan Juli sampai November tahun 2021. Dan saat ini nih teman-teman, Mas Wira masih bekerja sebagai ahli gizi di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo dan nutrisionis di Prime Nutrition Consulting. Nah, untuk penghargaan sendiri nih ya, teman-teman, Mas Wira tuh keren banget loh. Jadi, Mas Wira ini pernah menjadi juara satu lomba karya tulis ilmiah UNM Makassar tahun 2018. Lalu Mas Wira juga pernah jadi juara satu lomba karya tulis ilmiah nasional USU Medan tahun 2019. Dan Mas Wira juga merupakan mahasiswa berprestasi 1 FIK UNEF tahun 2020. Oh, keren banget ya teman-teman. Oke, nah kita udah kenalan nih sama sama pemateri kita gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan mulai masuk nih ke acaranya, yaitu tentang kita bakal bahas mitos dan fakta seputar gizi di bulan Ramadan. Nah, teman-teman dan Mas Wira, kita kan hidup di Indonesia ya, kayak udah banyak banget kan, sering banget ngedengar tentang mitos-mitos gitu. Pasti kita juga nggak asing gitu kan sama mitos-mitos yang ada di Indonesia ini. Banyak banget, dari kecil sampai sekarang udah segede gini juga pasti masih tetap dengerin mitos-mitos dari orang tua. Nah, mitos-mitos itu sebenarnya nggak semuanya salah dan nggak semuanya benar juga nih teman-teman. Kadang ada yang salah, tapi ada juga yang benar, tapi tetap dipercaya gitu. Nah, daripada kita pusing-pusing nih ya, kira-kira ini salah atau enggak ya mitos-mitosnya, kita bakalan kupas tuntas mitos-mitos tentang gizi di bulan Ramadan sama Mas Wira ini, teman-teman. Tadi kan kita udah ngomongin tentang mitos-mitos nih, kayaknya bakalan banyak kan bertebaran mitos-mitos di Indonesia nih ya, khususnya gitu. Nah, buat kita, biar kita nggak salah kaprah nih Mas tentang mitos-mitos seputar gizi di bulan Ramadan, ada baiknya kita kupas tuntas nih Mas. Banyak banget kan daripada salah-salah Iya ya. itu. Oke. Yang pertama nih Mas ya, eh, kebiasaan berbuka masyarakat di Indonesia itu kan biasanya identik sama yang manis-manis nih Mas. Sampai ada yang bilang berbukalah dengan yang manis kan. Nah,
apabila hal tersebut dilakukan secara terus-menerus nih Mas, kira-kira ada tidak sih dampaknya bagi tubuh kita? Oke, jadi buat teman-teman ya, memang banyak sih yang bilang berbuka dengan yang manis-manis. Sebenarnya benar. Kenapa berbuka dengan yang manis-manis? Karena kan memang kita dalam berapa jam itu, 14 jam, kita nggak dapat asupan apapun. Jadi fokus utamanya yang dikonsumsi ketika buka adalah energi dulu nih. Jadi makanan manis-manis ini kan tinggi energi. Nah tujuannya ke situ sebenarnya. Cuman orang-orang akhirnya salah kaprah dalam mengartikan berbuka dengan yang manis-manis. Akhirnya dia benar-benar yang manis-manisnya berlebihan. Nah yang berlebihan ini yang kemudian jadinya malah buruk ya. Kayak misalnya buka puasa yang dianjurkan misalnya manis-manis itu kan misalnya kurma 3 biji aja gitu. Tapi orang-orang konsumsi kurma 3 biji iya, es sirupnya, es buahnya iya, kemudian belum takjil-takjil yang lain. Nah kayak gitu itu kadang yang berlebihan. Nah ketika asupan gula ini berlebihan, eh, selama berlebihannya itu cuma sekali misalnya ya, dalam sekali puasa cuma sekali berlebihan itu masih oke, masih aman. Tapi ketika berlebihan itu dalam waktu yang sering, dalam frekuensi yang sering, akhirnya dia bisa berdampak buruk pada kesehatan. Bisa jadi nanti ada peningkatan gula darah. Nah, ketika peningkatan gula darah secara terus-menerus, nanti dampaknya pada kejadian diabetes mellitus. Nah, ketika diabetes mellitus ini nggak cuma dia DM doang selesai, enggak. DM ini bisa meningkatkan risiko terjadi penyakit yang lain. Misal, ada osteosklerosis, ada gangguan pada peredaran darah di pembuluh darah, dia bisa jadi bermasalah juga. Kemudian pada kesehatan organ tubuh yang lain, mulai dari hati, ginjal, kemudian lambungnya otomatis dan sebagainya, itu jadi bisa berpengaruh sejauh itu sebenarnya. Gitu, Kak. Waduh, bahaya banget nih ya teman-teman tuh. Kalau mau makan yang manis-manis, tolong dikontrol juga ya. Takutnya kenapa-napa. Serem banget. Nah, lanjut nih Mas. Buat ada juga yang bilang kalau puasa tuh sebenarnya menyehatkan tubuh dan menyembuhkan penyakit juga nih. Tapi kalau misalnya gitu, buat sebagian orang yang kondisi kesehatannya ternyata malah memburuk waktu berpuasa. Nah, itu kira-kira harus bagaimana ya, Mas? Dan kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? Oke. Jadi memang sih puasa itu telah terbukti banyak penelitian yang menyebutkan bahwasanya misalnya nih khususnya buat orang-orang yang punya penyakit lambung, khususnya asam lambung, itu dia bisa jadi terapi nih bulan puasa. Jadi bisa terapi untuk penyembuhan. Jadi dia memang terapi untuk penyembuhan si penyakit asam lambung ini melalui puasa. Karena apa? Karena selama puasa ini produksi asam lambungnya jadi berkurang. Nah, itu bisa bantu sebenarnya. Itu salah satunya. Tetapi memang ada beberapa yang kemudian justru akan memperparah ketika dia berpuasa. Makanya perlu banget nih buat teman-teman yang punya kondisi khusus harus konsultasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berani kayak oke, aku puasa gitu. Jadi jangan cuma dari diri sendiri ngerasa diri kita kuat terus kita puasa, nggak kayak gitu. Tapi kalau memang kita punya kondisi khusus, kita harus konsultasi sama tenaga ahlinya. Misalnya teman-teman punya tenaga dokter khusus ya biasa nanganin, ya tanya, konsul sama dokternya, boleh nggak saya berpuasa? Karena kan biasanya udah konsumsi obat, nah tanya nih, boleh nggak saya berpuasa, terus nanti minum obatnya gimana, kayak gitu. Jadi harus diperhatikan itu. Nah, kenapa orang-orang justru nantinya bisa jadi sakit atau mungkin yang sudah sakit jadi parah, biasanya melakukan puasanya ini nggak tepat, nggak melihat kondisi kita yang saat ini. Misal, dia itu anggap aja dia punya penyakit infeksi gitu aja ya. Nah, sedangkan infeksi itu harus konsumsi antibiotik. Misalnya kayak gitu nih. Nah, ketika bulan puasa kan harusnya antibiotik itu diminum sehari 3 kali, 8 jam sekali. Ketika puasa otomatis range waktu untuk minum antibiotiknya ini berantakan kan. Nah, itu bisa jadi memperparah. Apalagi antibiotik sensitif banget buat tubuh teman-teman ketika teman-teman punya penyakit infeksi. Kalau misalnya antibiotiknya salah atau nggak sesuai dengan anjuran dari dokter atau apoteker, akhirnya antibiotiknya itu nggak perannya itu nggak maksimal di tubuh. Akhirnya bakteri atau virus yang kemudian menginfeksi tubuh, dia jadinya merajalela, jadi lebih kebal. Jadi antibiotiknya kayak nggak berguna juga dikonsumsi. Kayak gitu, makanya perlu banget konsultasi sama, ya kalau punya dokter-dokter, perawat-perawat, bidan-bidan, kalau ahli gizi gitu, untuk memutuskan benar-benar, oke, kita puasa gitu. Jadi, dan puasanya pun harus dipantau, dan harus harus dijaga juga pola makannya. Kadang nih, orang sehat nih Mbak, jadi bisa jadi nih orang sehat malah sakit ketika bulan puasa. Banyak kan yang kayak gitu.
Misalnya tiba-tiba awalnya nggak punya mah, terus ketika bulan puasa akhirnya mah, kayak gitu. Atau dia nggak punya gangguan pencernaan, tapi ketika lagi puasa dia jadi punya gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Ada yang kayak gitu. Alasannya apa? Alasannya bukan karena puasanya, tetapi praktek puasanya. Jadi mulai dari dia sahurnya seperti apa, kemudian mulai dari dia bukanya seperti apa, makannya seperti apa, aktivitas fisiknya seperti apa, kayak gitu. Kalau dia nggak tepat, maka ya tadi, bukannya memperbaiki kesehatan kita di masa puasa, dia justru akan memperburuk kondisi kesehatan kita. Karena memang pola makan atau pola hidup yang buruk, gitu. Panjangnya. Nah, teman-teman, waduh, kita juga harus memperhatikan kondisi kita nih ya, biar puasanya jadi berkah dan kita jadi sehat juga. Nah, lalu nih ya Mas, selanjutnya buat ibu hamil dan ibu menyusui nih, banyak yang beranggapan kalau misalnya ibu hamil dan ibu menyusui udah nggak usah puasa, nanti kenapa-napa gitu loh. Nah, tapi ada juga yang pengen tetap menjalankan ibadah puasa gitu Mas. Nah, kira-kira bagaimana kondisi janin pada ibu hamil dan apa pengaruhnya gitu buat ASI bagi ibu yang menyusui itu Mas, kalau misalnya ibu hamil dan Oke. ibu menyusui ini pengen tetap berpuasa gitu. Oke, kalau ibu hamil sama ibu menyusui sih memang nih dari ajaran apa di Muslim ya, di Muslim aja kan diperbolehkan untuk tidak berpuasa sebenarnya kan. Karena memang Iya. kondisi ibu hamil ini dia punya kondisi khusus karena dia saat itu sedang mengandung, kalau misalnya ibu menyusui sedang menyusui si balita ini. Tetapi kalau memang ibu hamil itu memutuskan untuk memberanikan diri untuk berpuasa, sebenarnya boleh-boleh saja gitu. Asal tetap mulai dari kebutuhannya harus dicukupi karena ya teman-teman tahu ya, jadi ketika puasa ini konsumsi kita dipotong nih, frekuensi makannya yang biasanya 3 kali jadi cuma 2 kali aja nih, makan siang udah nggak ada ya kan. Nah, sedangkan untuk ibu hamil sama ibu menyusui ini ada tambahan kebutuhan energi. Kalau misalnya ibu hamil yang trimester 1 itu tambahannya bisa sampai 180 kalori. Terus yang di trimester 2, trimester 3 dia tambahan kalorinya itu 300-an kalori. Kemudian nih kalau ibu menyusui lebih tinggi lagi. 6 bulan pertama dia ada kurang lebih 330 kalorian gitu. Sampai nanti ada tambah juga 400 kalori. Nah, kalau kebutuhan itu nggak tercukupi, itu yang kemudian bakal berdampak buruk pada si baik janin maupun produksi ASI-nya itu. Jadi ya sebenarnya boleh berpuasa asalkan kebutuhannya itu tercukupi. Dan kalau misalnya ibu itu menyusui, tetap memberikan ASI kepada anaknya walaupun nanti ASINya keluarnya sedikit dan sebagainya, tetap. Karena sesering apa ya? Kalau kita sering untuk menyusui si bayi ini, otomatis produksi meningkat. Kalau kita mengurangi frekuensi ngasih ASI ke bayi, otomatis nanti produksi ASINya juga bakal menurun. Seenggaknya sehari itu 8 kali lah untuk menyusui si dede bayinya itu. Gitu. Jadi sebenarnya puasa nggak puasa sama aja. Jadi ya kondisi ASINya sama aja asalkan kebutuhan kita tercukupi. Gitu, Kak. Oke, jadi buat teman-teman yang punya saudara nih ya atau kakak yang lagi hamil bisa banget nih dikasih tahu ya. Nggak apa-apa kalau mau tetap berpuasa ya teman-teman. Nah, lanjut ya Mas. Banyak orang juga beranggapan kalau misalnya berpuasa nih dapat menurunkan berat badan gitu. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya puasa nih malah lebih banyak meningkatkan berat badan gitu. Nah, apa sih yang seharusnya dilakukan agar puasa dapat efektif menurunkan berat badan nih, Mas? Cek. Oke, sinyalnya ini. Ini terkait yang berat badan ya? Halo? Iya, berat badan, Mas. Oke. Nah, kalau yang berat badan, ya sih memang banyak yang bilang bukannya turun berat badan, malah naik berat badan selama bulan puasa gitu ya. Padahal seharusnya bulan puasa ini salah satu penerapan konsep defisit kalori. Karena ya tadi kita udah motong makan siangnya, otomatis. Nih, kalau kita sekali makan aja di antara 500-700 kalori ya. Nah, kalau misalnya yang biasanya kita 3 kali makan, otomatis 2.100 kalorian ya, dari makan utama doang. 2.000-an lah, 2.000 kalorian. Nah, kalau kita potong satu porsi makan, otomatis jadinya kita kurang lebih antara 1.500 kalorian yang kita konsumsi, otomatis ini bisa defisit kalori. Harusnya ini bisa nurunin berat badan gitu. Nurunin berat badan. Nah, kalau di bulan puasa seringnya naik berat badan, kenapa? Karena mereka
memang makannya 2 kali, tapi mereka lupa sama takjil, cemilannya, aktivitas fisiknya berkurang, otomatis kebutuhannya juga berkurang. Kayak misalnya nih, mulai dari kuliah, nih teman-teman yang masih kuliah, otomatis kuliah berangkatnya lebih siang, pulangnya lebih cepat, jam belajarnya lebih cepat, otomatis kalori yang dikeluarkan untuk aktivitas fisik berkurang kan, jadi kebutuhannya juga berkurang. Tapi konsumsi takjil-takjilnya, cemilannya berlebih, otomatis dia bakalan ya akhirnya bukannya defisit kalori malah surplus kalori gitu ya. Yang misalnya ketika dihitung ketika bulan puasa itu kebutuhannya hanya 2.000, ketika dikonsumsi dari makanan aja 1.500, makanan pokok, maksudnya bukan makanan utama juga 1.500 kalori, belum lagi cemilannya gitu. Nah itu yang kemudian kayaknya nggak kelihatan kalorinya tinggi, tapi pada kenyataannya itu kalorinya tinggi, akhirnya dia bisa berdampak buruk nih ketika bulan puasa, malah nambah berat badan. Belum lagi kalau kalap, kalau misalnya dari pagi nggak makan karena nggak makan, terus ketika bulan puasa balas dendam, semua dimakan kayak gitu. Nah itu yang bisa bikin berat badannya tuh naik gitu. Nah caranya gimana biar berat badannya tetap stabil atau nggak turun? Ya tadi tetap teman-teman harus jaga makanan kalian, jangan sampai berlebihan, jangan kalap. Kalau misalnya buka puasa nggak usah balas dendam gitu ya. Kita tuh malah enak gitu ketika kita isi kalori kayak gini tuh, lebih enak juga. Yang misalnya berat badannya berlebih bisa lebih turun gitu. Jadi tetap ada pedoman gizi seimbang, itu bisa diterapin pedoman gizi seimbangnya, tetap bisa makan buka puasa sama sahur. Kalaupun memang mau makan tambah 1 porsi makan lagi untuk di malam, boleh, setelah terawih masih boleh makan lagi gitu, asalkan nggak berlebihan. Jadi harus diperhitungkan tuh kita sudah sesuai sama kebutuhan apa enggak sih yang dikonsumsi gitu kan. Oke, ini teman-teman yang suka lapar mata kalau lagi belanja takjil ya, harus diinget-inget nih daripada pas lebaran malah jadi melar kan ini. Waduh, Nah, bahaya banget bukannya nih. lebaran malah lebaran gitu kan. Iya Bukannya lebaran kan? malah lebaran kan salah. Padahal kan kalau Jadi lebaran tuh pengen yang tampil maksimal gitu, dengan tampilan baru, malah jadi malah lebar gitu kan. Nah, lanjut nih ya Mas. Buat menurunkan berat badan nih, ngomongin menurunkan berat badan. Biasanya orang-orang kan identik banget nih sama diet gitu ya. Nah, kira-kira saat berpuasa itu boleh nggak sih Mas menjalankan diet? Dan kalau misalnya boleh gitu, apakah porsi dalam dietnya itu sama dengan kondisi saat tidak berpuasa gitu Mas? oke. Kalau ditanya boleh nggak sih diet selama bulan puasa? Loh, kita harus tahu dulu konsep diet itu apa gitu. Jadi teman-teman tuh kadang ini ya rancu. Jadi ketika aku lagi diet, dianggapnya orang lagi diet itu berarti mau nurunin berat badan. Enggak, diet itu banyak banget. Nih teman-teman gizi ya, khususnya yang paham lah ya. Nah teman-teman yang belum, yang bukan anak gizi mungkin belum paham, kita kasih paham nih. Jadi diet itu adalah pola makan. Jadi mau kamu nurunin berat badan, mau naikin berat badan, mau jaga berat badan, mau penyembuhan penyakit, yaitu diet, ada dietnya gitu ya. Jadi diet itu bukan melulu menurunkan berat badan sebenarnya gitu. Jadi teman-teman jangan salah kaprah ketika misalnya nih, aku lagi biasanya di Instagramku sering kayak gitu Mbak. Jadi misalnya saya ngupload foto makan makanan yang sehat terus bilang, kamu kan berat badannya udah ideal, ngapain harus diet? Nah itu yang kemudian perlu dikasih paham. Kalau aku diet itu diet untuk jaga berat badanku gitu. Diet seimbang itu untuk jaga berat badanku biar tetap ideal gitu. Nah kalau misalnya teman-teman yang mau nurunin berat badan ya bisa. Jadi kalau ditanya selama bulan puasa boleh nggak diet? Ya boleh. Mau bulan puasa, mau bulan apapun itu lah ya, mau bulan Syawal, mau bulan apapun itu boleh diet, karena sebisa mungkin malah diet itu tiap hari kan. Jadi jaga pola makan tuh kalau bisa tiap hari gitu. Jadi yang misalnya berat badannya kurang bisa naikin berat badan, yang berat badannya lebih bisa nurunin berat badan. Yang berat badannya dia tetap harus jaga makan biar berat badan kalian tuh stabil gitu. Jangan terlalu berlebihan atau terlalu kekurangan gitu. Nah kemudian untuk porsi makannya gimana? Nah disesuaikan, dietnya mau diet apa. Kalau tadi yang udah jelasin di awal tuh, kalau mau naikin berat badan berarti dietnya harus surplus kalori. Nah porsinya gimana? Nah di bulan puasa bedanya adalah ketika 1 kali makan porsinya nggak bisa disamakan dengan sebelum puasa gitu. Karena kita waktunya itu kan singkat ya, untuk makan itu kan semalaman doang, belum lagi nanti ditambah tidur. Otomatis waktu untuk makan kita berkurang. Jadi untuk bulan puasa tetap konsumsinya lebih baik kalau misalnya memang mau nerapin diet, baik nurunin berat badan maupun naikin berat badan, itu tetap porsinya itu jangan terlalu berlebihan, jangan dalam 1 kali makan terlalu berlebihan. Baiknya tetap dibagi ya
kalau nggak sering-sering banget ya, misalnya 2, 3, 4 kali gitu. Jadi dalam semalam itu bisa makan antara 2, 3 kali lah. Atau mungkin yang misalnya mau naikin berat badan bisa 4 kali. Gitu. Jadi porsinya harus disesuaikan. Jangan dalam satu kali makan tapi wah berlebihan gitu. Takutnya satu, volume lambung kita nggak nampung. Dan akhirnya makanan numpuk di kerongkongan. Asam lambung bisa jadi naikkan gitu. Jadi terus bisa jadi rasanya begah, mual dan lain sebagainya, akhirnya nanti muntah, malah nanti bahaya juga. Jadi mending makannya tuh sedikit-sedikit tapi ya sering kayak gitu. Oke, nih teman-teman, waduh nambah ilmu baru ya. Nah, lanjut nih Mas, buat menurunkan berat badan lagi nih, kan biasanya orang juga menyarankan buat olahraga ya. Tapi kan tadi udah dibilang juga nih sama Mas Wira kalau misalnya aktivitas fisik orang yang puasa itu kadang suka jadi menurun gitu kan, karena ya lemes gitu. Nah, buat olahraga saat berpuasa itu kira-kira boleh atau enggak sih Mas? Dan kayak gimana caranya kalau misalnya kita mau olahraga saat berpuasa? Jawabannya adalah boleh, sudah pasti boleh banget dan dianjurkan banget gitu. Sebisa seminimal mungkin seminggu itu minimal 150 menit untuk olahraga ya. Baik puasa maupun nggak puasa tetap harus olahraga atau aktivitas fisik. Nah, cara yang benar gimana ketika bulan puasa? Nah, kita harus lihat dulu nih intensitas olahraganya mau yang seperti apa, kemudian waktunya yang pas itu apa. Nah, kalau misalnya teman-teman biasa olahraga dengan intensitas yang santai, yang ringan, mungkin bisa nih waktunya dipilih dari habis sahur boleh. Tapi kalau saya sih nggak nyaranin ya, tapi habis sahur kalau mau olahraga nggak apa-apa boleh. Tapi kalau bisa intensitasnya yang benar-benar ringan. Jadi mulai kayak jalan kaki aja, sepeda santai keliling-keliling ya, keliling-keliling rumah, di daerah rumah itu masih boleh gitu. Jangan sepeda santai keliling kota gitu. Nah, kalau keliling kota nanti haus dehidrasi karena masih pagi gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya yang intensitasnya sedang, ringan ke sedang, itu bisa menjelang buka puasa. Jadi kenapa? Karena waktu untuk menunggu kita terhidrasi, terrehidrasinya itu cepat. Jadi misalnya kita olahraga jam 5 sore, jam 4, jam 5 sore olahraga, kemudian setengah 6 udah buka puasa. Jadi kan ada ininya lah, ada obatnya gitu. Jadi ketika kita udah ngeluarin cairan banyak, ngeluarin keringat banyak, kalori banyak, ada yang kemudian bisa masuk masuk ke tubuh kita kan ya. Jadi bisa ada yang dikonsumsi. Jadi ada yang mengganti dari kalori yang kita gunakan di sebelum berbuka puasa gitu. Nah, kalau yang intensitasnya berat, kalau disaranin lebih ke malam. Jadi mungkin ya habis buka mungkin ya, kalau misalnya ada waktu, space waktu boleh. Tapi ya yang waktunya lebih panjang itu kan habis terawih. Sebelum tidur, kan saya terawih selesai jam 8, setengah 9. Nah itu setengah jam atau 1 jam di masa setelah terawih itu bisa dimanfaatkan untuk olahraga yang misalnya teman-teman yang olahraganya olahraga berat. Kayak misalnya diangkat beban, olahraga misalnya yang sepak bola, yang permainan-permainan panjang, waktunya panjang. Nah itu bisa diterapin di setelah terawih itu gitu. Nah, tuh teman-teman nggak boleh lagi ya ada alasan aku nggak mau olahraga soalnya lemes kayak nggak apa-apa tetap olahraga biar kita tetap sehat gitu kan. Nah, lanjut nih Mas ya. Eh, Selanjutnya tuh ada mitos juga yang bilang kalau misalnya kita nggak sahur nggak kenapa-napa gitu. Padahal kan sahur juga lumayan penting ya. Nah, kira-kira apa dampak yang ditimbulkan apabila seseorang itu nggak menjalankan sahur gitu puasanya? Nih biasanya kayak gini tuh anak mahasiswa-mahasiswa nih sering nggak sahur nih. Iya. Mereka karena mungkin kesiangan, karena nyari makannya susah dan sebagainya, mereka seringnya nggak sahur. Sebenarnya bahaya banget teman-teman kalau nggak sahur. Tadi ya udah aku jelasin nih. Hari-hari biasa kita konsumsi kurang lebih antara 2000 kalori nih. 3 kali makan tuh antara 1500 sampai 2000 kalori. Terus kita potong 1 kali makan aja udah jadi 1500, udah turun 500 kalori dari kebutuhan ya, kurang lebih segitu. Nah, kalau misalnya kita potong lagi nggak sahur, otomatis kita konsumsi cuma di bawah 1000. Padahal untuk kebutuhan basal, jadi kebutuhan kita waktu untuk istirahat aja tuh antara 1000-an, 1000 kalorian gitu ya. Nah, kalau misalnya kurang dari itu, bahaya. Satu, bisa jadi teman-teman akhirnya jadi malnutrisi, jadi gizi kurang, bahkan nanti kalau berbahaya fatalnya jadi gizi buruk, itu bisa jadi kayak gitu. Kemudian yang kedua, merusak organ tubuh kalian, metabolismenya jadi jelek. Jadi organ-organ tubuh akhirnya ya kerjanya lebih ekstra.
jadinya gangguan pada organ-organ tubuh kalian, metabolismenya jadi berantakan. Kemudian jadinya nanti pola makannya jadi buruk. Jadi setelah puasa selesai, bulan Ramadan selesai, habis itu jadinya buruk. Itu bisa jadi gitu. Kemudian bisa juga nih nyebabin obesitas, Kak. Nah, aneh kan? Padahal dia udah nggak makan sahur, tapi bisa nyebabin obesitas atau kegemukan. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita nggak sahur, otomatis ketika buka nanti jadinya kalap. Nah, karena tadi ini panjang waktu kita nggak makan, akhirnya buka puasa kalap, semua dimakan dalam waktu singkat, akhirnya berlebihan dan berdampaklah pada kegemukan misalnya kayak gitu. Terus ketika buka puasa kalapnya berlebihan, tinggi gula, tinggi lemak, akhirnya bisa nyebabin tadi ya sama yang di awal, bisa nyebabin gula darahnya meningkat, kemudian nanti ada gangguan pada insulin, akhirnya jadi diabetes mellitus. Nah itu kan bahaya juga kan. Penyakit-penyakit tidak menular ini sering banget disebabkan oleh pola hidup yang kurang bagus gitu. Waduh, tuh teman-teman yang masih ngekos atau yang kayak malas-malasan nih sahurnya karena ganggu waktu tidur ya, makanya dipersiapin ya tidurnya jangan malaman, makan sahurnya juga dipersiapin nih sebelum tidur kalau bisa biar tetap sahur gitu. Jangan malas-malas ya sahurnya teman-teman, bahaya banget soalnya, serem banget. Nah, terus nih Mas, kira-kira ya, kan kita udah tahu nih apa aja tadi yang benar dan yang salah kayak gimana gitu. Nah, bagaimana cara meyakinkan orang-orang dan memberitahu mereka kalau misalnya mitos-mitos yang tadi kita bahas nih itu tuh sebenarnya salah gitu. Oke, kalau nyari ngasih tahu ke masyarakat gitu ya, satu sebelumnya kita harus meyakinkan dulu bahwa kita adalah orang yang memang kompeten dalam bidang itu gitu. Kadang kayak misalnya nih, contohnya aku aja deh, aku masih kuliah, belum lulus. Kemudian aku ngingetin orang tuaku di keluarga, paling sulit banget ngingetin keluarga deh. Sampai sekarang, sampai aku udah jadi ahli gizi aja masih sulit. Ngingetin ke keluarga sendiri, ngomong kayak gini-gini, terus mereka kayak acuh kayak, alah biasanya aja nggak apa-apa. Kadang kayak gitu kan. Nah, jadi sebisa mungkin kita harus nunjukin kalau bergaming kita, kalau kita tuh berkompeten di situ. Jadi ketika kita ngomong kayak gitu, seenggaknya seminimalnya dia lebih mendengarkan lah. Setidaknya minimal itu dulu. Belum mempraktekkan, oke nggak apa-apa. Tapi setidaknya dia mendengarkan dulu. Biar dia tahu dulu pengetahuannya itu. Nah, kalau misalnya tetap aja dikasih tahu, tetap aja dia nggak dipraktekin ya, kita kasih tahu lagi. Jadi bahaya-bahayanya atau mungkin yang hal-hal salah ini gitu. Dan kasih tahu ke masyarakat kalau mungkin kalau nggak percaya sama omongan kita, bisa cari informasi-informasi. Sekarang kan udah zamannya ya digital semua, internet banyak. Tapi harus hati-hati juga dikasih tahu apa namanya, website-website yang terpercaya, yang memang apa ya, nggak abal-abal lah gitu lah ya, bahasanya itu nggak abal-abal gitu. Sekarang kan banyak sebenarnya tuh info-info yang kadang abal-abal, apalagi yang di-share-share di WA buat emak-emak gitu kan. Kadang kan mereka percaya banget nih dari WA. Kita padahal nggak tahu tuh siapa yang nulis, kapan nulisnya, dan sebagainya nggak tahu. Tapi kalau di internet yang website-website terpercaya kan kita tahu siapa yang nulis, tahun nulisnya itu kapan, tanggal berapa, kayak gitu. Sebisa mungkin ketika memang mau ngasih orang-orang itu ya, satu, kita juga harus nyontohin loh. Jadi jangan cuma ngomongin kayak gini, kayak misalnya aku nih ngomongin ke kalian semua sebagai ahli gizi, ngomongin, tapi diri aku sendiri nggak aku jaga pola makannya. Jadi ya pertama ubah dari diri sendiri dulu, kemudian baru bisa mencoba untuk mengajak teman-teman yang lain untuk berubah gitu. Oke, wah gimana nih teman-teman udah menjawabkan kebingungan tentang mitos-mitos nih ya. Nggak kerasa. Oke, teman-teman, sekarang nih kita bakal masuk sesi tanya jawab. Nah, aku mau tanya deh, kalau misalnya ada juga yang bilang kayak kita tuh kalau baru buka jangan langsung minum es gitu, harus minum air hangat dulu. Nah, itu kira-kira bener atau enggak sih Mas? Atau kayaknya minum es juga nggak apa-apa gitu? Boleh langsung dijawab Mas Vira? Kalau itu sebenarnya nggak apa-apa, sebenarnya mau minum es langsung tuh nggak apa-apa gitu. Kalau kita nggak sakit ya, kalau kita nggak sakit, kalau kita masih normal-normal aja, itu nggak apa-apa gitu. Karena tubuh kita itu tuh udah didesain sama Tuhan yang Maha Kuasa itu sedemikian rupa, sehebat ini gitu loh. Dia otomatis kalau misalnya memang ada cairan yang masuk, mau dia dingin, mau dia panas gitu, kita udah siap gitu. Tinggal daya terima dari mulut kita nih. Kalau misalnya terlalu dingin, biasanya kan ngilu gitu. Kalau misalnya terlalu panas, ya lidah kita biasanya jadi ngeluh juga kan kalau terlalu panas. Jadi ya kalau yang panas nggak terlalu panas, yang dingin juga nggak terlalu dingin. Jadi sebenarnya mau dia dingin mau enggak, aman-aman aja. Jadi nih aku ada mitos nih sebenarnya yang dingin tuh, Mas
konsumsinya apa bener nggak kalau misalnya konsumsi es itu bisa bekuin lemak gitu. Ini lucu Waduh. banget ya. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya makan gorengan jangan sama es, nanti lemaknya beku di dalam tubuh. Ya itu salah banget tuh, mitos banget itu. Jadi jangan percaya itu. Tubuh kita bukan kulkas gitu ya, ketika makanan masuk jadi beku gitu. Dikira badan kita freezer gitu ya. Jadi enggak, jadi ya tetap tetap diolah gitu. Jadi boleh makan mau pakai air hangat, mau pakai es atau apa itu masih boleh. Nah, oke, ini teman-teman biar nggak bingung lagi ya. Kira-kira, aduh kalau misalnya mau buka, pengen minum es, tapi harus minum air hangat dulu. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Asal jangan terlalu dingin gitu, nanti giginya ngilu. Oke, ini udah ada pertanyaan nih, Mas, dari Aprilita. Pertanyaannya adalah, di masa pandemi, di masa pandemi seperti saat ini, apakah puasa dapat mempengaruhi kesehatan bagi orang-orang yang lanjut usia, terutama orang-orang yang memiliki penyakit komorbid nih. Bisa langsung dijawab, Mas Wira? Oke, jadi sebenarnya berbahaya enggaknya tergantung ke kondisi si lansia ini ya. Kan memang sebenarnya lansia juga diperbolehkan nggak puasa. Kalau selama dia nggak kuat itu diperbolehkan nggak puasa. Kalau di Muslim, di Islam sendiri yang nerapin apa namanya puasa itu sendiri, kalau misalnya dia lansia dan nggak mampu lagi untuk berpuasa diperbolehkan nanti bisa untuk bayar fidyah. Nah itu nanti tanggung jawabnya bayar fidyah. Jadi boleh kok nggak puasa, asalkan memang benar-benar dia nggak mampu untuk menjalankan. Karena memang benar, jadi ketika dia udah nggak mampu, terus ketika dipaksain untuk puasa, dia bakal ganggu kesehatannya, jadi bakal lebih lebih parah lagi gitu kan kondisi kesehatannya, kayak gitu sih. Singkatnya kayak gitu. Jadi Oke, bisa. semoga bisa menjawab ya, Prilita. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari @reza SPTN. Nah, pertanyaannya itu, saya pernah membaca artikel bahwa berbuka puasa dengan air kelapa itu berbahaya bagi penderita gangguan ginjal dan jantung. Apakah hal tersebut benar jika ditinjau dari segi gizi? Ya, boleh dijawab, Mas Wira? Oke, ini pertanyaannya agak ini ya, agak berbobot ini yang nanya. Oke, kalau misalnya memang gini, jadi kenapa dia bisa berpengaruh ke penyakit apa ke teman-teman yang punya penyakit ginjal maupun jantung gitu? Karena di air kelapa ini kan dia juga tinggi tinggi ini ya, tinggi apa namanya lemak kayak santan. Pokoknya produk-produk dari kelapa ini minyak kelapa, santan, airnya, bahkan daging kelapanya itu juga dia mengandung lemak yang cukup tinggi. Nah, kenapa nggak disaraninnya? Sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak cuma air kelapa, makanan yang berlemak ini nggak disaranin kalau misalnya dia punya penyakit jantung. Bahkan yang normal aja nggak disaranin berbuka puasa dengan makan makanan berminyak yang berlebihan kayak gitu. Jadi berpengaruh, iya berpengaruh kalau misalnya kita jumlahnya berlebihan. Tetapi kalau memang jumlahnya kita bisa kontrol dan di satu padankan dengan makanan yang lain, sebenarnya masih aman-aman aja, masih bisa aja gitu dengan jumlah yang tidak berlebihan gitu. Jadi banyak ya orang yang kadang tuh mikir kayak, Mas, saya punya penyakit A, nggak boleh makan A gitu ya, nggak boleh makanan-makanan A gitu. Bener nggak, Mas? Sebenarnya bisa iya bisa enggak kalau kita lihat satu satu kali makannya tuh makan apa aja dan kalau bisa satu hari makan. Jadi makanan sehat itu nggak cuma satu bentuk jenis makanan aja. Kita ngelihat makanan itu sehat apa enggak tuh dari keseluruhan makanan. Contoh nih Mbak, misalnya nih ada yang nanya susu sehat apa enggak? Kan kalau ditanya ya sebagai ahli gizi, teman-teman ahli gizi dimanapun pasti bingung. Ya dibilang sehat bisa aja sehat, dibilang nggak sehat bisa aja nggak sehat. Tergantung kita makan susunya sama apa aja. Misalnya kita makan susu tapi tetap aja nih ada nasi, ada buah, ada sayur, bisa jadi sehat. Tapi kita makan minum susu tapi barengnya sama gorengan, kemudian rotinya roti bakar, kemudian di dalamnya pakainya daging-daging olahan semua, yang tinggi-tinggi garam, ya jadinya kan nggak sehat gitu. Jadi makanan sehat enggaknya tuh kita lihat dari keseluruhan makanannya itu gitu. Oke, waduh, semoga menjawab ya, biar nggak salah juga nih. Mohon maaf ya kalau ada yang mau bertanya tapi nggak sempet, soalnya sesi tanya jawabnya juga udah selesai nih. Nah, acara selanjutnya nih ya teman-teman udah mau ke penghujung acara. Nah, saya mau bacain kesimpulannya dulu ya Mas tentang tadi yang udah kita bahas nih, mitos dan fakta. Nah, jadi teman-teman,
buat makan makanan yang manis itu sebenarnya benar buat kebutuhan energi. Tapi kalau misalnya berlebihan dan sering itu bakalan jadi peningkatan gula darah dalam tubuh dan akhirnya akan menjadi diabetes mellitus dan bisa berakhir komplikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau makan minuman yang manis nih pas berbuka boleh, tapi harus tetap diatur ya. Nah, terus buat orang yang ternyata lebih jadi sakit gitu saat berpuasa. Nah, itu tuh berarti harus diperhatikan kondisi dan harus berkonsultasi dulu biar nggak jadi sakit. Nah, untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu sebenarnya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau misalnya mau tetap berpuasa, itu harus memperhatikan kebutuhan nutrisinya karena harus cukup ya teman-teman. Dan untuk ibu yang menyusui nih, ASI-nya harus tetap diberikan kepada bayinya meskipun keluarnya hanya sedikit. Nah, untuk selanjutnya nih buat yang nggak buat yang mau puasanya tetap menurunkan berat badan ya, itu bisa juga asalkan tetap menjaga makanan dan aktivitasnya. Buat yang mau berolahraga saat berpuasa juga diperbolehkan nih teman-teman asalkan memperhatikan intensitas dan waktunya. Nah, buat teman-teman yang suka nyepelein sahur nih ya, itu tuh kalau bisa harus tetap sahur ya teman-teman karena akan berbahaya sekali. Kalau misalnya tidak sahur bisa mengakibatkan malnutrisi, organ tubuhnya rusak, metabolismenya terganggu, pola makan jadi buruk dan bisa juga obesitas. Nah, tips yang bisa dilakukan ya apabila kita mau meyakinkan orang-orang kalau misalnya apa yang dipercayai orang-orang itu mitos-mitosnya itu kurang tepat gitu ya. Yang pertama kita harus jadi contoh dulu nih teman-teman biar orang juga percaya gitu. Nah, selanjutnya kita bisa beritahu apa saja sih bahayanya kira-kira. Nah, habis memberitahu bahayanya itu, kita juga bisa mencari info lebih lanjut apabila orang yang tadi kita beritahu itu tidak percaya. Gitu. Wah, semoga apa yang tadi Mas Wira sampaikan itu bisa bermanfaat ya teman-teman buat kita semua dan kita juga jadi lebih mengetahui gitu kalau misalnya apa yang dibahas tuh sebenarnya eh, salah gitu. Kita jadi tahu udah. Oke, nah selanjutnya nih Mas Wira boleh banget kasih closing statement-nya buat teman-teman semua. Dipersilahkan Mas. Oke, jadi makasih ya Mbak. Jadi buat closing statement sebenarnya teman-teman yang nonton di sini semangat puasanya. Puasa kan sebentar lagi nih, habis ini mau Lebaran. Jadi kalau puasa ya tinggal beberapa hari ini tetap dijaga, tetap jangan lupa sahur, jangan lupa berbuka, akhirkan sahur, segerakan berbuka. Kemudian konsumsi makan makanan yang seimbang, jaga kesehatan, tetap aktivitas fisik. Dan menjelang Lebaran ingat Lebaran ini sebisa mungkin Lebaran beneran, bukan lebaran gitu ya. Jadi nanti ketika Lebaran jangan kalap, rendang semua dihabisin, opor ayam dihabisin, lontong sayur semuanya dihabisin. Jadi tetap sehari harus diperhatikan kebutuhan kalian itu seharinya berapa. Gitu. Jadi semangat buat teman-teman puasanya dan ya selamat menunaikan ibadah puasa dan karena menjelang Lebaran, pokoknya nanti selamat juga menunaikan ibadah Idul Fitri ya tahun 1943 Hijriah gitu aja. Semangat yang mudik jangan lupa hati-hati mudiknya. Gitu sih. Jangan lupa seimbangkan gizimu, keluarga sehat, Indonesia kuat. Oke, terima kasih banget nih Mas Wira karena udah meluangkan waktunya, udah bareng-bareng bersama aku dan teman-teman yang lain dan kita jadi lebih tahu nih berkat Mas Wira gitu. Nah, apabila Mas Wira nih punya agenda lain ya, dipersilahkan untuk dapat meninggalkan live streaming. Terima kasih, Ya, Mas. ya sama-sama pamit ya. Aku ada acara satu. Ya, terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman gimana nih materinya? Waduh, kayak kita jadi lebih tahu nih ya tentang mitos-mitos ini, jadi lebih terarahkan juga gitu kan. Nah, makasih ya teman-teman buat udah ngeluangin waktunya nih gabung bareng aku, bareng Mas Fira juga, nyimak materinya. Yang bertanya juga terima kasih. Buat yang mau bertanya tapi tadi belum sempat bertanya, mohon maaf banget ya teman-teman semua. Nah, kayaknya cukup dari aku. Aku mohon maaf nih ya teman-teman apabila ada tutur kata atau sikap aku yang kurang berkenan ya. Aku, Aulia Fitri, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi
dalam program Gerakan Ramadan Ceria dalam acara Gistalk, talk show asik seputar Ramadan dan gizi. Selanjutnya, dadah teman-teman. Terima kasih sudah bergabung.